Dituding sebagai pelaku tabrak lari dan mencuri mobil, seorang pria lanjut usia dikeroyok sejumlah warga di Jalan Sunu, Kota Makassar. Kendaraan yang dikemudikan korban diberhentikan paksa bahkan dirusak massa. Pencuri mobil. Video amatir warga menunjukkan sejumlah warga dan pengendara memberhentikan paksa sebuah mobil minibus yang melintas di Jalan Sunu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang terprovokasi pun geram dan turut menghajar pengemudi berinisial HS 60 tahun. Warga menduga pelaku yang merupakan seorang lansia ini diduga pelaku tabrak lari dan juga pencurian mobil. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang mendatangi TKP mengamankan kendaraan yang dikendarai korban. Namun hingga saat ini polisi belum menerima laporan baik terduga pelaku maupun warga yang merasa kehilangan kendaraan. Dari informasi itu bahwa ada terlibat kecelakaan, sampai sekarang belum ada pihak yang melapor yang selain daripada yang mobil yang diamankan di sini. Polisi masih menunggu laporan warga yang merasa dirugikan guna mengungkap motif dibalik aksi pengeroyokan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin iNews melaporkan. Komplotan emak-emak yang diduga mencuri tas pedagang di pasar tradisional di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terpergok pengunjung. Salah satu pelaku berhasil diamankan dan nyaris jadi bulan-bulanan massa. Warga menangkap seorang wanita yang diduga mencuri tas pedagang di sebuah pasar tradisional di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku beraksi bersama beberapa orang temannya dan diduga merupakan bagian dari komplotan emak-emak pencuri yang belakangan ini meresahkan warga. Berulang kali warga yang geram ingin menghakimi pelaku namun dapat dicegah oleh warga lainnya. Demi menghindari aksi main hakim sendiri, pelaku pun akhirnya diserahkan ke polisi. Sebelumnya, aksi komplotan emak-emak yang mencuri di sejumlah minimarket di Mandailing Natal terekam kamera pengawas. Diduga aksi mereka dilakukan secara terorganisir, mulai dari eksekutor hingga berperan mengalihkan perhatian dan mengamati situasi sekitar. Warga pun berharap agar polisi segera bertindak dan menangkap para pelaku. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang korban jambret telepon seluler mempertahankan telepon genggamnya seharga 20 juta rupiah hingga tersungkur. Tim kepolisian Polres Depok berhasil menangkap pelaku yang rupanya sudah kerap melakukan aksi jambret ponsel untuk kebutuhan sehari-hari. Terekam pada kamera di jalan perumahan, seorang ibu-ibu berjalan sendirian di gang sepi sambil memegang handphone selulernya. Tak berselang beberapa lama, dua orang pemuda menggunakan sepeda motor mengikuti menunggu lengah sang ibu. Pelaku langsung merebut ponsel korban hingga korban tersungkur. Akhirnya telepon genggam miliknya yang seharga 20 juta dengan seri S24 berpindah tangan ke tangan penjambret HP. Tim Polres Depok setelah menerima laporan berhasil menangkap salah satu dari dua orang pelaku. Pelaku MJJ mengatakan setiap aksinya yang dilakukan bersama satu rekannya yang masih buron selalu mengincar ibu-ibu yang berjalan seorang diri. Selalu sasarannya handphone ya? Iya, handphone. Di motor? Iya, motor. Kerja apa? Saya dulu dan lepas. Lepas ya. Buat apa tuh? Uangnya hasil? Sehari-hari buat kontrakan, Pak. Udah keluarga, Mas? Udah keluarga? Anak? Anak 2, laki-laki. Itu uangnya buat kebutuhan keluarga atau? Buat keluarga juga. Lu tugasnya bawa motor atau yang ngambil handphone? Yang ambil, Pak. Yang ngambil kamu? Pelaku ditangkap di PGC Jakarta Timur saat hendak menjual ponsel curiannya. Aksinya sudah berlangsung 4 kali untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Pelaku yang juga pelaku 2 orang membalik dan mengambil HP milik korban ya, smartphone milik korban, dan korban sempat terjatuh, luka di dengkulnya. Di mana pelaku sudah melakukan kejadian melakukan pencurian di 3 lokasi ya, sama yang sekarang 4. Di mana pada saat
kejadian pelaku sempat melakukan pencurian handphone di wilayah Margonda Raya. Setengah jam kemudian dilakukan di Pancoran. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa ponsel para korban. Pelaku dijerat dengan pasal 365 dan 368 dengan hukuman 5 tahun penjara. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Proses evakuasi dan pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat kembali dilanjutkan. Ya, pemirsa, pagi tadi petugas mengevakuasi 8 kantung jenazah dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi. Proses pencarian dan evakuasi terus berlangsung di pagi ini yang akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore nanti. Sementara itu, pemirsa, beberapa area seperti lantai LG, lantai F, 1 dan 2 di Plaza Glodok masih dilakukan sterilisasi. Lalu pemirsa, seperti apakah perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza pada siang ini? Sudah ada rekan kami Hendri Aprila di Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan rekan kami Esra Ambarita langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun terlebih dahulu kita ke Hendri, pemirsa. Selamat siang Hendri, apakah pagi ini sudah ditemukan kembali jasad-jasad baru imbas dari kebakaran pada Rabu pekan lalu? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Kalau update terkini di Glodok Plaza, Jakarta Barat, pantauan kami saat ini sejak tadi pagi ini tandanya sudah masuk ke hari ke-6 dari insiden terjadinya kebakaran pada tanggal 15 Januari 2025. Di mana di hari ke-6 ini tadi pagi di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, pihak dari kepolisian bersama dengan pihak damkar telah melakukan apel pagi untuk melanjutkan proses evakuasi dan pencarian korban dari insiden kebakaran Glodok Plaza sendiri. Nah, kemudian kalau informasi yang kami terima, ini masih tercatat ada 14 korban yang masih dinyatakan hilang. Kemudian sudah berhasil dievakuasi sebanyak 8 kantong jenazah untuk langsung dilarikan ke RS Polri Kramat Jati. Nantinya akan dilakukan proses identifikasi. Nah, tadi juga kami sempat melihat di garis polis line ini para karyawan ini masih bisa masuk untuk bisa mengambil barang-barang atau mengamankan barang-barang dagangannya yang berada di lantai dasar atau lantai 1. Kemudian kalau untuk informasi lain yang kami terima bahwa nantinya akan dilanjutkan proses evakuasi. Kemudian kalau untuk saat ini memang puing-puing daripada kaca maupun beberapa bahan-bahan yang terkena dampak dari kebakaran sendiri ini masih berada di sekitaran dari gedung Glodok Plaza sendiri. Kemudian kalau dapat kami sampaikan, Pram dan juga pemirsa, bahwa dari insiden ini kami pantau bahwa nantinya maksud kami saat ini memang sedang dilakukan proses pembersihan atau clear area di lantai LG, kemudian di lantai F, kemudian di lantai 1 hingga lantai 2 untuk melakukan proses pembersihan area. Nah, kemudian kalau kami pantau saat ini bahwa di sekitaran Glodok Plaza sendiri ini aktivitas dari para pedagang ataupun masyarakat yang berdagang di sekitaran Glodok Plaza sementara memang tidak bisa melakukan aktivitas normal karena mengingat ini masih dalam clear area atau belum bisa melakukan aktivitas normal. Sementara kami akan pantau terus karena hingga saat ini belum ada update terkait dengan penemuan jenazah atau proses evakuasi yang dilaksanakan pada hari ini. Sementara Pram. Baik, dari lokasi kebakaran Hendri Aprila, kita tahan dulu sepertinya. Kita akan bergeser ke RS Polri. Sudah rekan kami Esra Ambarita di sana. Selamat siang Esra, seperti apakah sudah ada jasad kembali yang sudah diidentifikasi di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Kalau informasi yang bisa kami perbarui dari Rumah Sakit Polri bahwa sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan dari para keluarga korban yang mungkin akan menghantarkan sampel maupun data antemortem karena sampai saat ini dari pihak Disaster Victim Identification ini masih membuka kesempatan ataupun membuka waktu bagi siapa saja maupun pihak keluarga yang hendak menghantarkan data antemortem. Namun jika mengutip apa yang disampaikan dari pihak Disaster Victim
identification, setidaknya sudah ada 8 kantong jenazah yang dibawa atau diterima di rumah sakit Polri. Namun ini tidak mencerminkan terkait jumlah jenazah tersebut. Bisa saja 1 orang atau bisa saja lebih. Nanti akan dikonfirmasi ataupun diidentifikasi lebih lanjut. Nah, terkait proses identifikasi ini tentunya memerlukan waktu yang terbilang cukup lama, yakni 1-2 pekan, mengingat kondisi korban ini terbilang cukup serius atau masuk dalam open disaster ataupun ini proses identifikasi yang terbilang cukup tinggi. Nah, tentunya nanti ini dari pihak disaster victim identification akan melakukan proses rekonsiliasi di mana adanya penggabungan ataupun cocokan dari data antemortem dengan postmortem sehingga nanti bisa diketahui terkait siapa-siapa saja korban ini. Nah, terkait hal ini juga disampaikan bahwa sampel-sampel ini meliputi berbagai hal, mulai dari air liur, kemudian juga dari sidik jari dan dokumen-dokumen terkait yang dibawa dari pihak keluarga korban. Nah, sejauh ini sudah ada 14 laporan yang datang di Rumah Sakit Polri dan nanti akan dikonfirmasi ataupun proses identifikasi ini masih terus akan dilanjutkan. Demikian Pram yang bisa kami sampaikan dari Rumah Sakit Polri. Kembali ke Anda. Baik, Esra Ambarita melaporkan langsung dari Polri, dan tadi sebelumnya sudah ada rekan kami Hendri Aprila langsung dari Glodok Plaza. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kabar duka datang dari institusi kepolisian. Mantan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas, Brigjen Pol Purnawirawan Yusri Yunus meninggal dunia pada Minggu malam. Jenderal Bintang 1 ini wafat usai menjalani perawatan di rumah sakit. Suasana duka menyelimuti kediaman mantan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas, Brigjen Pol Purnawirawan Yusri Yunus. Selain keluarga, sejumlah petinggi kepolisian dan TNI turut melayat ke rumah duka di Tangerang Selatan, Banten. Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri juga turut hadir ke rumah duka. Brigjen Pol Purnawirawan Yusri Yunus wafat usai menjalani perawatan di rumah sakit. Jenazah Yusri Yunus dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Nunung Purnomo di rumah duka. Ya, Nunung, apakah jenazah sudah dimakamkan dan bagaimana situasi di rumah duka di sana? Ya, Galuh, saat ini saya berada di rumah duka Brigjen Pol Purnawirawan Yusri Yunus. Ya, jenazah sendiri sudah dilakukan atau dilepas pada pukul 10 tadi dengan menggunakan atau prosesi kepolisian, begitu, Galuh. Kan dilakukan pemakaman dan siapa saja yang sudah hadir di sana? Ya, tadi saya juga sempat melihat seperti Kapolri, Wakapolri, dan jajaran institusi kepolisian lainnya. Begitu, Galuh. Ya, kemudian apa saja kegiatan di sana setelah jenazah akan dimakamkan? Apakah akan ada doa-doa atau seperti apa? Ya, rencananya pihak keluarga juga akan menggelar tahlilan begitu pada malam hari ini, Galuh. Ya, kemudian mungkin dapat Anda ceritakan bagaimana mungkin kisah atau sepak terjang dari almarhum selama masih hidup? Ya, Brigjen Pol Yusri Yunus terakhir menjabat sebagai Dirigiden Korlantas Mabes Polri. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1991, begitu, Galuh. Iya, Nunung, apakah tadi sempat bertemu dengan keluarga ataupun berbincang dengan pihak keluarga dan mungkin menceritakan bagaimana kisah hidup atau sepak terjang atau mungkin komunikasi terakhir bersama dengan almarhum? Ya, Galuh, tadi saya juga sempat berencana berbincang dengan keluarga, namun suasana duka masih meliputi pihak keluarga sehingga keluarga belum bisa memberikan keterangan resminya terkait kematian atau Yusri Yunus sendiri. Begitu ya, Galuh. Baik, terima kasih Nunung Purnomo melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas resmi berlaku di jalur Gaza, Palestina setelah sempat tertunda selama 3 jam. Dan pemirsa, kita langsung terhubung dengan Muhammad Febi Ridho Pangestu, relawan kemanusiaan Indonesia Tim Peduli yang saat ini berada di Yordania. Ya, Febi, setelah gencatan senjata diumumkan, bagaimana para pengungsi menyambut kabar ini? Alhamdulillah, setelah diumumkannya gencatan senjata pada pukul 8.30 waktu di sini, langsung mengadakan ihtifal, yaitu berkumpul dan juga mengadakan sujud syukur
hingga untuk mengapresiasi dan mengekspresikan diri bahwasanya kemerdekaan sangat dekat dan juga untuk kesenangan dan kebahagiaan untuk warga Palestina. Ya, lalu bagaimana kondisi di sana? Kabarnya untuk bantuan logistik dan lain sebagainya sudah tiba di sana. Seperti apa? Ya, alhamdulillah untuk bantuan kemanusiaan, bahan pangan dan sebagainya terkait logistik sudah beberapa masuk. Untuk hari ini, per hari kemarin, insya Allah setiap harinya tidak kurang minimal 100 truk kontainer yang berjumlah 768 paket masuk ke dalam jalur Gaza. Lalu bagaimana dengan para pengungsi yang ada di sana nasibnya? Apakah akan tetap berada di Yordania atau seperti apa? Untuk pengungsi sendiri yang ada di perbatasan Yordania, alhamdulillah mereka sangat senang juga, tetapi memang membutuhkan waktu dan juga regulasi yang sangat panjang yang juga membutuhkan agar mereka bisa kembali ke Gaza Palestina. Tetapi memang semuanya sudah ingin berbondong-bondong masuk ke negaranya lagi, yaitu Gaza Palestina. Ya, Mas Febi mungkin sudah mendapatkan informasi apa atau kapan gencatan senjata ini akan diberlakukan, sampai kapan? Ya, gencatan senjata ini diberlakukan mulai dari 19 Januari pukul 8.30, ada 3 tahapan dilakukan mencakupi dalam 42 hari ketiga tahapan tersebut. Ya, artinya untuk selanjutnya bantuan kemanusiaan bisa dilakukan ya, atau sudah tidak diblokade untuk jalur-jalurnya? Mungkin bisa Anda ceritakan bagaimana nantinya apabila ada bantuan yang ingin menyalurkan ke Gaza? Ya, betul. Untuk bantuan logistik tersendiri, alhamdulillah dari jalur perbatasan Yordania sangat membuka, pun dari Raja Yordania sangat menganjurkan untuk kita terus bantu saudara kita di Gaza Palestina terkait logistik. Dan itu setidak-tidaknya minimal 100 truk bantuan dan paling maksimal 600 truk bantuan yang akan terus masuk ke dalam Gaza Palestina. Ya, untuk bantuan sendiri apa yang masih dibutuhkan kira-kira dari para pengungsi yang ada di Gaza? Untuk bantuan sekarang yang paling dibutuhkan yaitu yang pertama bahan pangan untuk beras, adas, za'atar, yaitu makanan-makanan khas warga Gaza Palestina untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya, informasinya di sana sedang memasuki musim dingin dan membutuhkan pakaian-pakaian hangat seperti itu. Apakah sudah terpenuhi kebutuhan tersebut? Betul, belum terpenuhi sepenuhnya, bahkan hanya 5-10% untuk musim dingin yang ekstrim. Di sini kita bisa merasakan di perbatasan 6 derajat. Jadi di Gaza Palestina pun merasakan pula dingin yang sangat ekstrim ini. Baik, artinya masih diperlukan kebutuhan untuk pakaian-pakaian hangat, mengingat di sana situasinya di suhu ekstrim dan sangat dingin di 6 derajat. Baik, terima kasih Febi telah melaporkan langsung dari wilayah Yordania. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pihak berwenang di Washington DC meningkatkan keamanan jelang pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. 25.000 tentara dan 4.000 petugas kepolisian dikerahkan untuk menjaga keamanan pelantikan Presiden Donald Trump. Dan pemirsa, berikut laporan pemimpin redaksi News, Aiman Wicaksono langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump dan wakilnya J.D. Vance, saya sempat berkeliling untuk melihat kondisi jalanan di Washington DC, Amerika Serikat. Dan memang ada tampak berbeda dari jalanan-jalanan di Washington DC yang beberapa hari belakangan ini banyak dari tampak pengamanan. Dan pengamanan yang utama dilakukan oleh militer dengan pasukan National Guard atau pasukan keamanan nasional. Mereka menggunakan amunisi dan juga senjata, serta mobil-mobil yang biasa digunakan untuk perang teluk, misalnya seperti Humvee. Nanti saya akan tunjukkan pada Anda. Memang sekitar 25.000 pasukan National Guard atau pasukan penjaga keamanan nasional dikerahkan untuk mengamankan pelantikan atau inaugurasi Presiden Donald J. Trump, Presiden ke-47 Amerika Serikat beserta wakilnya J.D. Vance. Dan ini merupakan proses yang sakral bagi politik Amerika Serikat
nyaman, tertib, meskipun dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Sehingga kali ini ketika biasanya dilakukan kegiatan outdoor, maka kali ini pada pelantikan Presiden ke-47 Donald Trump dan JD Vance dilakukan kegiatan melalui indoor, yakni di Rotunda. Rotunda itu adalah ruangan di bawah kubah yang ada di Capitol Hill. Sementara Capitol Hill sendiri merupakan kantor dari Parlemen Amerika Serikat atau kantor Kongres yang terdiri dari Senat atau kalau di Indonesia dikenal dengan Dewan Perwakilan Daerah DPD dan juga DPR atau di sini dikenal dengan House of Representative. Dan kita akan melihat nanti bagaimana prosesi inaugurasi atau pelantikan Presiden ke-47 Amerika Serikat. Yang menarik pemirsa, bahwa 25.000 pasukan National Guard atau pasukan keamanan nasional ini bukan merupakan militer yang bekerja penuh, tapi ia merupakan semacam militer sukarela yang direkrut secara part-time. Mereka melakukan latihan selama sebulan sekitar 2 kali di weekend atau akhir pekan. Dan selama 3 bulan, mereka harus masuk kelas atau pelatihan selama 2 pekan. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Mereka bukan hanya bekerja di dalam negeri, tapi juga bisa dikirim ke luar negeri. Dan untuk operasi dalam negeri, mereka selain mengamankan kegiatan-kegiatan penting, objek-objek vital, juga mereka melakukan operasi non-perang seperti bencana atau penanggulangan bencana, seperti kemudian juga evakuasi dan juga penyelamatan terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi di dalam negeri Amerika Serikat. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aiman Wicaksono melaporkan. Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang dijadwalkan pada Senin 20 Januari siang waktu setempat akan digelar dalam ruangan, bukan di luar ruangan seperti biasanya. Perubahan dilakukan karena bahaya cuaca ekstrim yang tengah menyelimuti Washington DC. Digelarnya pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dalam ruangan akan menjadi momen pertama kali dalam 40 tahun terakhir atau sejak pelantikan Presiden Ronald Reagan di tahun 1985. Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden AS dilantik dari panggung sementara di West Lawn Gedung Capitol secara outdoor. Namun tahun ini, pelantikan Trump akan dilakukan di dalam ruangan rotunda atau aula bundar di bawah kubah Kongres Gedung Capitol. Alasannya, cuaca di Washington pada hari pelantikan diperkirakan jauh di bawah titik beku dengan hembusan angin kencang dari kutub utara. Karena cuaca dingin, rakyat Amerika Serikat dihimbau untuk menonton prosesi pelantikan presiden melalui siaran langsung di televisi. We have tickets to stand here, but I don't think they're going to allow us here. So I heard on the news they're going to close this, so we can't physically come here. But even if we could, I don't know. We don't know right now what we're going to do. We may try to get into the arena with 200,000 other people. Okay. But yeah, otherwise we did have tickets to stand right where we're talking right now. But I haven't heard whether they're even going to allow us to come here because it's so cold. It'll be so cold. They may close this off, close the gates so we cannot get in here. If we can get in here, we'd probably come over here rather than watching on TV in the hotel. So I'd rather freeze and be here with people than sit in my hotel room and watch it on TV when we paid so much money to get here. Where do you come from? Not from Washington. Colorado. We live Colorado, in Colorado, okay. Colorado. And you come here especially for inauguration. Yeah, only reason we're here. No other reason. I've been here a lot, so I came here just for this. Okay. So, but now, and we were here 8 years ago for Trump's inauguration the first time. Yes. And we're right up there last 8 years ago, and we wanted to repeat it. And unfortunately, I don't think that's. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru Imlek, pengrajin barongsai di tanah air mulai kebanjiran order. Bertepatan dengan Tahun Ular Kayu, aneka cemilan berbentuk ular juga menjadi buruan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan selanjutnya, Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Desvita Bionda. Saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Perayaan Tahun Baru Imlek tahun 2025 yang diperingati oleh warga Tionghoa di Indonesia memberikan berkah tersendiri bagi perajin barongsai di Sidoarjo, Jawa Timur.
Julius Setiawan, satu-satunya perajin barongsai di Sidoarjo, dirinya mampu mengerjakan puluhan pesanan dari berbagai kota di Jawa Timur. Untuk pembuatan satu set barongsai dengan lama hingga 3 minggu, dirinya membandrol 4 juta rupiah. Sedangkan liong naga dengan panjang 20 meter mencapai 12 juta rupiah. Mahalnya harga ditawarkan karena sejumlah ornamen harus didatangkan langsung dari Cina. Kalau yang diimpor dari luar itu ada dari mata, terus jidatnya itu juga dari pom-pomnya, bola hidung. Kalau yang material lainnya bisa didapat di sini? Kalau lainnya masih bisa di Asia di sini. Yang paling penting bulunya itu, ya itu yang impor, harus pasti impor. Tidak hanya barongsai, karena bertepatan dengan tahun Sio Ular Kayu, produsen kue kering berinovasi dengan membuat kue nastar berbentuk ular. Alhasil, kue nastar ular berbentuk lucu ini pun jadi buruan konsumen. Kue nastar Sio Ular ramai dipesan. Bahkan dalam sehari, pesanan nastar ular mencapai 50 kotak dengan isi 25 kue. Tahun ini mau masuk tahun ke ular. Jadi kita bikinnya nastar ular. Sudah ada pemesanan dari sebulan yang lalu sebelum kita buka PO ya, kita selalu buka PO. Ada, jadi kita baginya itu per batch. Jadi sehari berapa pack karena kita tenaganya juga masih belum banyak ya.